Ya, yang namanya amarah. Ya namanya amarah ini Masya Allah luar biasa. Semua manusia pasti namanya punya yang namanya amarah. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol amarah tersebut Ustadz ya. Kalau kita lihat tadi ini kayaknya nggak bisa menahan amarah nih. Sebenarnya apa sih hal yang paling baik kita lakukan walaupun kita bisa marah, bisa kesal sama orang. Tapi apakah hal-hal yang seperti itu bisa kita tahan atau bagaimana baiknya untuk menanti surga yang menanti kita Ustadz. Mohon izin fadhol penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya, sebelum saya menyampaikan kalau mau tidak marah, Mau. semua lihat ke sini. Ui. Bagaimanapun marahnya kita kalau ketemu ibu pasti. Itu kacamatanya nggak kebalik Bu? Enggak ya Bu ya? Alhamdulillah. Enggak kebalik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung Jumadil Akhir 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Ingat hari Kamis malam 1 Rajab. Usahakan hidupkan malam 1 Rajab ya. Tidak akan dimatikan hatinya. Dan hari ini kita membahas sesuatu yang menarik. Izin guru-guru kita Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Ingat salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga adalah menahan amarah. La taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga kata Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Maka ketika kita bisa menjaga amarah itu ada namanya pengendalian amarah. Orang yang kuat itu bukan karena kuat bergulat atau kuat karena mengangkat parang dan sebagainya. Tapi yang kuat itu adalah mampu mengendalikan amarahnya. Maka ketika orang mampu mengendalikan amarah mendapatkan kemuliaan luar biasa. Yakni terhindar dari murkanya Allah. Apalagi Masya Allah tabarakallah tertutup auratnya dan kekurangannya. Maksudnya apa? Ketika orang suka marah-marah maka ketahuanlah sifat seseorang itu. Keaslian seseorang itu maka terlihat ketika dia amarah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan kemuliaan orang bisa menjaga amarah maka disiapkan satu surga. Masya Allah. La taghdab walakal jannah. Jadi buat ibu-ibu catat nih ya. Bisa mengendalikan marah, emosi. Insya Allah dijanjikan surga sama Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jadi mau tidak marah? Enggak. Lihatlah ibu itu. Oh iya. Itu namanya kacamata capung. Jamaah. Kita lanjut nih ya, ada video lagi nih buat jamaah yang di rumah juga nih ya. Tentang momen pilu suami jatuh pingsan ditinggal meninggal anak dan istrinya dalam seminggu. Ini dia tayangannya. Baru-baru ini beredar di media sosial rekaman video yang memperlihatkan momen pilu seorang pria kehilangan orang terkasihnya. Pria tersebut tertunduk lemas hingga kemudian jatuh pingsan setelah kehilangan istrinya. Diketahui, pria itu sebelumnya baru saja kehilangan sang anak. Namun 7 hari kemudian, sang istri menyusul meninggalkan pria itu. Tak kuat menahan kehilangan tersebut, pria itu kemudian jatuh pingsan di hadapan tetangga dan keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini segala sesuatunya kita nggak pernah tahu. Kapan sih kita dipanggil ya? Betul. Yang namanya umur itu rahasia Allah ya. Betul, Gak bisa Mas Fadli. dimundurin walaupun cuma hanya 1 detik aja. Gak bisa tadi, dimajukan, Masya Allah, gak bisa dimundur. Iya Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat dari tayangan tadi nih Ustadz Syam nih katanya yang berikutnya amalan yang bisa membantu kita masuk surga adalah salah satunya dengan mengikhlaskan. Tapi bagaimana nih kalau seandainya mohon maaf ya namanya manusia ini kan gak segampang itu bisa ridho, bisa ikhlas. Namun bagaimana supaya itu semuanya bisa tercapai Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru-guru kami Ustadz Ban, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa berbuat muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik. Maka jikalau ditanyakan, kita ini adalah sesungguhnya, sejatinya adalah makhluk surgawi. Kita berasal dari surga. Nabi Adam alaihissalam berasal daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kirimkan Nabi Adam beserta anak cucu keturunannya hingga kita semua dan anak cucu keturunan kita nanti dikirimkan kita dari surga menuju negeri dunia. Maka di dunia ini mesti ada ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka sangat yakin bahwa cobaan tersebut adalah dari Allah. Lalu bagaimana caranya agar ridha menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, sadari dulu negeri dunia adalah negeri ujian. Ada seseorang mau jalan-jalan ke negeri yang bersalju, maka setibanya ke sana dia kedinginan, maka tidak boleh dia mencela salju tersebut karena engkau memang datang ke tempatnya salju. Yang bisa kau lakukan adalah bawalah jaket yang tebal, bawalah selimut ke sana, bawalah pakaian yang cocok untuk kau tinggal di negeri yang bersalju tadi. Engkau dikirim ke negeri dunia, Allah telah mengirimmu ke negeri dunia, berarti engkau sadar bahwa tempat ini memang tempatnya ujian. Jangan kau cela ujian tadi, justru engkau bersiap-siaplah bahwa di sini memang banyak ujiannya, seharusnya saya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar bahwa ini adalah negeri ujian, insya Allah dia akan siap untuk menerimanya. Masya Allah. Dan ujian itu akan terus Ustaz Syam ya? Akan terus. Baru bebas dari ujian kalau udah masuk surga lagi. Kalau udah ini masuk Masya surga Allah lagi, luar biasa. siap. Jazakallah khairan Sama-sama, katsiran, tepuk tangan Mas buat Fadli. Ustaz Syam. Jamaah. Jawab jujur ya, kalau baca Quran paham gak maknanya Bu? Enggak, yang penting baca, Masya Allah. Coba kita tanya guru kita Ustadz Bani. Ini Masya Allah, Ustadz Bani ini jujur nih. Mungkin saya juga jamaah yang di rumah juga sama. Kita mungkin suka baca Al-Quran, baca aja. Nambah lagi, pengen buru-buru kalau perlu hatam. Tapi kadang-kadang tuh kita jarang banget emang kaji namanya mengamalkan apa yang sebenarnya dari maknanya Al-Quran. Nah itu bagaimana kalau kita buat kita-kita nih yang cuma baca aja, mungkin ada orang yang baru bisa baca Al-Quran juga, pahalanya seperti apa? Apakah bisa mendapatkan surga nantinya? Fadl, silakan. Tepuk tangan Pak Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu ada pahala dan pahalanya itu adalah 10 kali lipat atau 10 kebaikan. Maka ketika kita baca alif lam mim itu dapat pahalanya 30. Untuk siapa nih? Untuk yang lancar. Sementara walladzi yaqra'u wa yata'ta'u wa huwa syaqun alaih falahu ajran. Sementara yang bacanya terbata-bata, yang baru belajar gusi sama lidah pada berantem tetap keluarnya atok. Yang itu pahalanya 2 kali lipat kata Rasulullah. Sehingga kalau dibaca alif lam mim pahalanya 60. Jadi mendingan lancar apa jangan lancar, Bu? Kayaknya mendingan gak lancar, Ustaz, pahalanya banyak kan. Yang memang pahalanya banyak, tapi yang lancar besok di surganya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan ditempatkan di surga bersama dengan para nabi. Masya Allah. Maka banyakin baca Quran. Saya nggak ngerti Ustaz, bahkan tidak sampai, mohon maaf misalnya saya nggak ngerti yang saya baca, nggak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 sampai 36, orang menerima Al-Quran terbagi 3. Yang pertama zalimul li nafsi, banyak dosa. Dominan dosanya, sedikit amal ibadahnya. Yang kedua muqtasid, 50-50. Yang ketiga sabiqum bil khairati biidznillah. Ini dominan kebaikannya. Kata Ibunda Aisyah, 3-3-nya masuk surga karena Al-Quran.
Meskipun banyak dosa, banyak maksiat, kata Ibunda Aisyah semuanya masuk surga. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, sabiquna sabiqun. Orang-orang yang terdepan melakukan ibadah, kebaikan dia terdepan juga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtasiduna najin. Orang yang 50-50 mereka akan selamat. Wa zalimuna magfurun lahu. Sementara orang yang zalim di antara kita, insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan Al-Qur'an. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Bani. Tepuk tangan dong Ustadz Bani. Tuh penting banget tuh baca Al-Quran. Walaupun nggak ngerti, nggak apa-apa. Baca aja terus. Yang masih terbata-bata pahalanya malah double. Ini Masya Allah. Ustadz Maulana izin dong saya mau bacain ada Apa pertanyaan sih? bagus nih dari Coba lihat. Jamaah Islam Pindah yang di rumah. Dari @Rusli Ramdhani. Rusli Ini. Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jika kita selalu senyum dan ceria itu kan termasuk ibadah yang terus mendapatkan pahala. Tapi kalau senyum-senyum sendiri dan ceria terus bukannya malah jadi kayak orang gila ya Ustaz. Gitu. Mohon maaf nih Ustaz. Berarti orang gila itu amalannya banyak dong Ustaz ya. Hehehe. Ini pertanyaan di luar nurul namanya. Di luar nalar ya. Ini gak gitu juga konsepnya kali ya? Bukan begitu. Ah. Yang dimaksud senyum-senyum itu adalah senyum kepada orang untuk jaga silaturahmi. Berarti Bukan kita senyum berarti sendiri. kita senyum dengan ibu yang ini dapat pahala banyak. Iya? Salam. Ya Allah, Ibu. Giginya udah jarang-jarang. Nggak. Iya. Tinggal satu kekurangannya. Apa itu? Lupa bawa tas. Nanti kita lanjutkan jawabannya setelah yang satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah